Kenapa si oknum tadi menyebut Deddy Mulyadi adalah Imam Mahdinya Jawa Barat? Sebetulnya dia belum bisa berfungsi sebagai imam di rumahnya gitu. Dia belum juga diimami oleh ayahnya. Sehingga dia tidak mengerti bahwa imam itu adalah orang yang punya fungsi otoritatif yang arahnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau menghambakan diri kepada budaya, menghambakan diri kepada Nyi Roro Kidul, menghambakan diri kepada bentuk-bentuk yang bernuansa musyrik ya. Saya pikir ini kan yang dikritik oleh banyak ulama. Banyak tokoh-tokoh kita mengingatkan ada situasi tertentu ketika orang yang bersangkutan menjadi Bupati Purwakarta, orang yang bersangkutan kemudian naikin kereta kencana, kemudian dia bersujud-sujud pada sebuah prosesi kegiatan. Itu tetap, menurut saya, jangan hubungan baik kita dengan seseorang membuat kita kehilangan kontrol terhadap nilai-nilai yang keliru menurut Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adilah kamu karena adil membuatkan kita dekat pada ketakwaan. Nah, itu bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Adalah untuk Alfian Tanjung, langsung saja tanpa basa-basi saya tantang Anda ya, baca kitab. Ya, Anda kan mengutip ayat tuh ketika berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi. Ya, Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Saya tantang nih. Saudara sekalian, ini ada video menarik yang harus kita tonton, saudara sekalian, di mana Gus Hanif ya mentantang langsung secara terbuka baca kitab kuning, di mana Alfian Tanjung seolah-olah mengatakan di dalam suatu video ya, mengatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu musuh Islam. Ya, dengan secara tidak langsung mengatakan dan beserta pendukungnya itu musuh-musuh Islam, saudara sekalian. Nah, jadi ini yang membuat daripada Gus Hanif marah sekali, saudara sekalian, dan tantangan terbuka untuk Alfian Tanjung kalau merasa paling Islam itu sendiri. Kita buktikan siapa yang paling Islam. Nah, jadi ini harus kita tonton ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Adalah untuk Alfian Tanjung, langsung saja tanpa basa-basi saya tantang Anda ya, baca kitab. Ya, Anda kan mengutip ayat tuh ketika berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi. Ya, Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Saya tantang nih. Ada juga mengutip ayat yang lain ya. Innad-dina 'indallahil Islam. Ini ada tafsir Jalalain. Ada tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada tafsir Ibnu Katsir. Ada juga di sini tafsir Ar-Razi ya. Mau tafsir Qurtubi pun ada. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi nggak mau banyak-banyak bacot saya untuk menanggapi model kayak begini. Ya, dia mengaku Islam tapi menggunakan cara-cara kotor dengan Islam. Ya bagaimana tidak, ini Alfian Tanjung dengan temannya apa coba bilang ketika berbicara Kang Deddy Mulyadi dengan pendukungnya, musuh-musuh Islam lah. Coba Anda bayangkan, apakah itu bukan sesuatu ya? Coba definisi Islam apa? Kapan seseorang disebut sebagai Muslim? Ketika dia bersyahadat, ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia zakat, ketika dia berpuasa, ketika dia naik haji. Itu rukun, Pak. Yang dimaksud jangan bawa-bawa agama ke dalam ruang politik itu. Agama dijadikan sebagai alat untuk kepentingan. Tanpa saya menjustifikasi Anda melakukan. Ini saya masih baik statementnya ya. Udah, makanya baca kitab aja. Baca kitab. Tapi jangan bawa terjemahan. Harus bersederhana nahwu sorofnya. Ya, ini yang nonton nih. Yang nonton nih, share linknya ke Alfian Tanjung ya, share linknya atau ke teman-temannya, ke kru-krunya. Saya nggak bercanda, silakan mau live, kalaupun ada netizen yang mau memfasilitasi silakan. Ini khusus ya, saya buat tantangan. Yang lain udah nanti dulu, khusus buat Alfian Tanjung. Kita simak dulu ya hal-hal ini disampaikan oleh Alfian Tanjung, betapa luar biasa. Silakan. Ya lucu juga sih Bu Alfian, karena kan waktu itu Bu Alfian membuat video ajakan ya Bu Alfian untuk menghadiri pendidikan politik yang ke-30, seingat saya Bu Alfian. Nah, kita memang di pembahasan itu membahas fenomena Ridwan Kamil yang begitu awalnya dicintai lah, bahasanya gitu, dicintai masyarakat sosmed, tiba-tiba hancur Bu Alfian. Kemudian tiba-tiba ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah, ini fenomena ini kan kita membahasnya musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu, Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah, inilah yang menjadi trigger bagi pendukung dukun Bu Alfian. Langsung ingin saya tanyakan gini Bu Alfian, narasi yang mereka munculkan ketika mereka menghina Bu Alfian atau membuli Bu Alfian, kalau Bu Alfian baca,
narasinya sama Mbak Fian. Jangan bawa-bawa agama, jangan jual agama, jangan campur adukan agama dengan politik. Artinya kan kita diajak lagi ke zaman dahulu atau zaman jahiliyah. Mungkin respon awalnya, silakan Mbak Fian. Ya, saya ingin juga merespon awal tentang pendidikan politik yang ke-30, kita langsungkan tanggal 16 bulan Maret tahun 2025. Pendidikan politik Islam ini merupakan sebuah langkah sadar untuk melakukan akselerasi pemahaman terhadap kenapa kita berpolitik. Tiis banget. Banget tiis. Dan kita juga, terutama kaum muslimin yang mayoritas, kita punya hak untuk berpolitik. Itu yang pertama. Netizen, respon daripada penonton channel Ustadz Alfian Tanjung, kalau menurut saya juga berusaha untuk membaca keseluruhannya. Itu kok satu irama ya, satu irama yang akhirnya Anda bukan menyoal saya yang dianggap mungkin kurang berkenan, tapi lalu kok jadi offset gitu. Jadi Anda jadi anti karena nilai untuk berpolitik. Nah itu disebut dengan kelompok la ilmaniyah atau kelompok sekuler. Secara ideologis disebut sekularisme. Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, orang-orang sekuler itu, orang-orang penganut paham sekularisme itu, Bung Kameramen, diartikan oleh beliau sebagai orang-orang yang telah murtad. Catat ya, menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, Allah yarham, almarhum. Jadi beliau telah menyatakan dengan terbuka di beberapa kesempatan, kaum sekuler itu adalah kaum yang murtad dari prinsip-prinsip tauhid Islam. Nah ini akhirnya, jadi ketika Anda menyerang, katakanlah memfeedback, jangan bawa-bawa agama, jangan campur adukan politik dengan agama, berarti Anda lupa ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Iya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu satu. Dalam surat Ali Imran ayat 19 juga dikatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi ketika disebut dengan yang diterima hanya Islam, berarti yang selain Islam Anda tidak perlu diterangkan lagi oleh saya. Anda paham kalau Anda Muslim. Nah, persoalannya menurut saya, Bung Kameramen, respon-respon seperti ini kok menurut saya malah persis betul sama dengan yang keluar oleh buzzer-buzzernya Mulyono. Oke. Bagaimana menurut Anda? Ada beberapa kata yang saya catat ya. Coba saya tanya, kapan seseorang disebut Islam? Ketika disebutkan musuh Islam, ketika disebutkan kita sebagai Muslim, kita itu siapa? Apa saya udah, makanya kalau organisasi paling Islam kita debat kita aja udah. Siapa yang paling Islam? Orang-orang kayak gitu tolol, langsung ajak debat guys. Ya, dukun katanya. Apa dukun? Apa bukti bahwa dukun itu? Mulut kotor seperti itu. Ya pokoknya saya nggak mau tahu orang-orang di sini. Saya nggak mau banyak bacot ya. Capek mulut saya. Alfian Tanjung itu udah tua usianya kan. Udah, jangan malu-maluin. Usia tua nih lah, bocil nih. Aduh, baca kitab. Ya ini bukan reaksi sombong. Tapi ketika saya mendengar musuh-musuh Islam, kalau ini dibiarkan Pak, khawatir korbannya umat-umat awam. Kalau ingin memberikan kritik, berilah kritik yang mengedukasi, bukan dengan cara-cara seperti itu. Bahwa betul kemudian agama dalam hal ini masuk dalam ruang politik, tapi agama itu dipergunakan sebagai untuk memberikan moralitas, untuk memberikan nilai. Yang sebetulnya politik pun ini memiliki nilai, ditambah dengan agama oleh pelaku agama yang baik, itu akan menambah nilai. Ketika masuk dalam ruang politik praktis, ketika masuk dalam ruang politik apapun, pergerakan apa namanya, tergantung bagaimana orang membawanya. Ingat kata Ibnu Sina, kita diuji dengan sekelompok orang yang menganggap bahwa hidayah Tuhan tidak turun kepada selain kelompok mereka. Ya, jadi jangan ngerasa si paling Islam, bahwa seolah-olah begini ya, seolah-olah dia ngomong begini, orang yang mendukung Deddy Mulyadi atau Kang DM atau Kang Deddy Mulyadi itu ada kelompok dukun, itu adalah kelompok musuh Islam. Seolah di kelompok mereka itu adalah kelompok Islam. Jadi kok sekat-sekat, kan itu bajingan namanya kalau memang pikirannya seperti itu. Tapi
bukan hal yang muskil, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang mengejutkan kalau orang-orang akan berpikir seperti itu. Ya, jadi saya nggak mau panjang-panjang. Dari ayat-ayat yang dikutip oleh Alfian Tanjung, juga kemudian cara dia membranding dirinya sebagai ustadz. Oh, ustadz kan? Ya, ustadz debat. Ya, siap saya kitabnya. Kalau kurang saya ambil di rak, ya, rak saya dekat sini. Atau saya ambil di pondok. Ya, kalau jumlah kitabnya kurang, kita bahas tafsir ya. Dari statement ayat yang Anda baca itu, dan bagaimana kemudian agama ketika dipertemukan dengan politik seputar itu. Tapi jangan pakai kitab terjemah, itu nggak boleh, harus dibaca nih kalau ngobrol. Kita baca nahunnya, kita baca sorofnya. Ya, kalau perlu kita setiap harokatnya kita i'rab, bawa alfiahnya silakan, bawa jurumiyahnya silakan. Ini kan berbicara keislaman supaya komprehensif. Bahwa boleh mungkin bisa pakai terjemah, bisa, tapi enggak. Ini kan konteksnya si paling Islam kan. Ya, kita bicara si paling Islam. Kalau ada model begini saya berani nantang nih. Ya, saya tuh jarang nantang teman-teman. Nggak pernah, bukan tipe penantang juga, karena saya tahu diri juga orangnya. Nggak ngerasa ahli juga. Tapi kalau model Alfian begini saya berani. Kenapa? Karena sikap arogannya. Udah, saya nggak mau belajar nanti, mau ngalek, mau saya. Kalau buat ngadepin orang begini. Ya, saya malas debat itu sebenarnya karena malas nalek. Nalek itu malas mutolaah. Ya, ngoprek-ngopreknya saya harus baca ulang lagi, harus ini lagi, harus inget-inget lagi. Mageran orangnya saya. Tapi kalau untuk begini, sudah begini omongnya, saya siap untuk mutolaah sebelum debat. Ya, saya siapkan kitab nih. Tolong, saya nggak bercanda. Tolong ini teman-teman yang punya link akses ke Alfian Tanjung, kirim. Siapkan kapan, balas pakai konten, saya tunggu. Tanpa mengurangi rasa hormat, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi tantangan terbuka kalau boleh kita bicara dari Gus Hanif ya. Jadi beliau merupakan, kalau kita lihat dari banyak video jadi channelnya itu, saudara sekalian, nanti linknya kita taruh di deskripsi. Itu beliau pendukung berat daripada atau fans berat daripada Kang Deddy Mulyadi, luar biasa. Nah, jadi wajar orang yang sebagai pendukung berat atau muhibbin lah daripada Kang Deddy Mulyadi itu bereaksi seperti itu. Ketika orang yang kita cintai, orang yang kita kagumi itu dikatakan sebagai musuh Islam. Secara tidak langsung juga kalau kita lihat statement daripada Alfian Tanjung ini, saudara sekalian, itu mengatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi beserta pendukungnya itu adalah musuh-musuh Islam. Nah, jadi Gus Hanif ini marah sekali dan menantang langsung. Ya, mau fasilitasi apapun itu. Nanti juga kita mungkin akan bantu daripada Gus Hanif ya untuk menyampaikan link video tersebut terhadap Alfian Tanjung ini supaya tidak ya memang ketika kita melihat sepintas dari apa yang dia sampaikan, Alfian Tanjung ini manis sekali, saudara sekalian. Seolah dialah yang paling benar, dialah yang paling Islam. Dan mengatakan orang yang tidak sepaham dengan dia itu bukan Islam, bahkan itu musuhnya Islam. Dan sempat mengatakan bahwasanya menyerang ya di prolog tadi, menyerang daripada kepribadian Kang Deddy Mulyadi. Mengatakan bahwasanya orang yang seperti itu, yang dikatakan imam itu, kepribadiannya tidak sukses di dalam menjalankan keimamannya dalam rumah tangga. Ya, antara kebijakan, antara kepemimpinan dengan akses rumah tangga orang itu tidak ada hubungannya, saudara sekalian. Pribadi ya pribadi. Ya, kalau kita lihat daripada Anda mengatakan Kang Deddy Mulyadi tidak becus atau tidak sukses dalam memimpin rumah tangganya. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo, saudara sekalian? Berarti Anda, Alfian Tanjung, itu seolah-olah mengkritik Pak Prabowo juga. Ya, seperti itu. Kalau kita mengomentari daripada Kang Deddy Mulyadi saja, rasanya tidak adil seperti itu. Dan juga sempat menyinggung daripada agama dan politik, saudara sekalian. Ingat, jangan salahkan agama itu yang tidak baik di dalam berpolitik, saudara sekalian. Salahkan orangnya.
Toh juga pun kalau orang yang bagus agamanya ya, menerapkan agama dalam politik itu, maka itu akan bernilai lebih politik itu, saudara sekalian. Nah, jadi kalau ada orang yang memanfaatkan agama demi politiknya, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, menggerakkan massa untuk mendukung salah satu paslon dan atasnamakan perwakilan umat Islam. Umat Islam yang mana, saudara sekalian? Ya, kalau kita lihat rekam jejaknya, pada tahun 2014, 19 ya, ketika Rizik Syihab menggerakkan masanya, FPI-nya, untuk mendukung Pak Prabowo melawan Pak Jokowi. Nah, ini merupakan kendaraan Islam yang digunakan untuk mencampur adukan dan agama dengan politik, saudara sekalian, dan mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan orang-orang Islam. Nah, inilah yang orang-orang yang memang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik kelompok mereka, saudara sekalian. Kalau Kang Deddy Mulyadi kita lihat di channelnya, luar biasa sekali. Ketika beliau turun langsung ya ke gorong-gorong membersihkan sampah, mana ada gubernur yang seperti itu. Yang kita lihat itu cuman gubernur Jakarta dulu, yaitu Pak Joko Widodo, mantan presiden kita, saudara sekalian. Dan juga Kang Deddy Mulyadi ketika dilantik menjadi gubernur sama, tapi beda rasa ya. Kalau kembali kita lihat Pak Prabowo itu seketika 10 hari dilantik, seketika 10 hari menjabat setelah dilantik, itu korupsi sudah berapa yang diungkap. Sama halnya dengan Kang Deddy Mulyadi, ketika sudah dilantik menjadi gubernur, sudah ketertiban di masyarakat. Lalu kemudian yang paling viral ini yaitu penertiban bangunan yang ilegal, tidak ada izinnya. Dan inilah yang menyeret Rizik Syihab di pondoknya, kalau tidak salah pondok apa namanya, di Puncak ya, saudara sekalian. Ini ada terancam untuk digusur. Kenapa? Karena tidak ada izin pondok untuk pembangunan di situ. Lahan diperuntukkan untuk penghijauan, untuk menanami pohon-pohon, tapi digunakan untuk membangun pondok, tidak sesuai dengan apa tujuan pemerintah waktu itu, saudara sekalian. Dan Kang Deddy Mulyadi akan bisa kita bilang 70% untuk menertibkan bangunan-bangunan Rizik Syihab ini, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Silahkan kalau seperti yang dikatakan oleh Gus Hanif tadi, kalau memang ada yang dari penonton di sini ya, di Genset Nusantara, kalau ada yang punya akses langsung kepada Alfian Tanjung, silahkan share video ini, lalu kemudian sampaikan salam dari Gus Farhan ya, saudara saya. Oke, singkatnya sekian, hanya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.